peligro al segundo palo. ¡Puyol! ¡Gol de Puyol! Puyol acaba de poner por delante en el marcador al Fútbol Club Barcelona y esto no ha hecho más que empezar. Ni llegamos al 20 y ya hemos visto 3 goles. El Barça remonta el inicial gol del Pipita Higuaín. Charles Puyol adalah seorang fans AC Milan. Ia juga punya keinginan untuk berseragam rossoneri. Semua itu gara-gara Paolo Maldini yang merupakan sosok yang Puyol idolakan. Bahkan Puyol mengaku sempat punya keinginan untuk pensiun di Milan. Akan tetapi, keinginan tersebut hanya sebatas angan-angan saja. Menjadi fans Milan dan ingin berseragam setan merah Italia adalah cita-cita yang tidak kesampaian dari Charles Puyol. Ketika makin dewasa dan dipercaya untuk mengemban tanggung jawab besar, Puyol sadar kalau cinta dan baktinya hanyalah untuk Barcelona. Charles Puyol Saforcada lahir pada 13 April 1978 di sebuah kabupaten bernama La Pobla de Segur yang terletak di Provinsi Lleida, wilayah otonom Catalunya. Seperti penduduk lainnya yang merupakan die-hard fans Barcelona, Puyol juga sudah ngefans sejak kecil dan punya impian untuk bermain di Barcelona. Mengawali karir sepak bolanya di klub lokal Pobla de Segur, Puyol pada awalnya bermain sebagai seorang penjaga gawang. Namun, cedera bahu dan punggung membuatnya sadar bahwa ia tak cukup kuat untuk melakukan penyelamatan heroik. Puyol pun beralih posisi ke lini depan menjadi seorang penyerang. Masalah cedera dan inkonsistensi membuat kedua orang tuanya merasa skeptis akan masa depan Puyol di dunia sepak bola. Ia bahkan diminta untuk berhenti mengejar impiannya tersebut dan didorong untuk fokus pada pendidikannya. Tak hanya kedua orang tuanya, Barcelona sendiri juga sempat meragukan Charles Puyol. Meski cinta mati dengan Barcelona, tetapi kesempatan untuk berseragam Blaugrana sebenarnya amat sangat sulit didapat oleh Puyol. Meski tampil cukup bagus di kampung halamannya, tetapi hingga ujung remaja, bakat Puyol belum cukup untuk meyakinkan para pencari bakat dari Barcelona. Kesempatan emas pun datang pada sekitar tahun 1995. Saat itu, usia Puyol sudah 17 tahun dan ia mendapat kesempatan untuk menjalani trials di Barcelona. Itu merupakan sebuah kesempatan langka sekaligus satu-satunya. Hanya itulah jalan untuk menembus impiannya. Sebelum berangkat, sang ayah membekali Puyol dengan sebuah nasihat dan motivasi, tetapi juga sekaligus ancaman. Ayahnya berkata, "Jika kamu kembali dan mereka tidak memilihmu karena mereka memiliki 20 pemain yang lebih baik darimu, tidak masalah. Tapi jika mereka tidak memilihmu karena mereka memiliki 20 pemain yang lebih bertekad darimu, jangan pulang ke rumah." Pesan tersebut jadi bekal penting yang terus Charles Puyol pegang di sepanjang karirnya. Singkat cerita, Puyol berhasil lolos trials dan secara resmi bergabung dengan La Masia pada tahun 1995. Saat itu, posisinya kembali diubah. Puyol digeser menjadi gelandang bertahan. 2 tahun kemudian, Puyol sukses menembus tim B Barcelona, tampil reguler tetapi bukan di posisi gelandang, melainkan bek kanan. Butuh waktu bagi Puyol untuk dapat menembus tim utama. Pada musim panas 1998, Puyol yang sudah tampil reguler di tim B sejatinya sudah cukup pantas untuk tampil di tim senior. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Puyol justru nyaris meninggalkan Barcelona. Semua itu gara-gara Louis van Gaal. Sejak awal kedatangannya, Van Gaal banyak mendatangkan pemain asal Belanda dan ia juga lebih suka memainkan pemain asal Belanda. Jalan Puyol untuk tampil di tim utama pun terbilang sulit dan tertutup karena adanya sosok Michael Reiziger dan Frank de Boer yang jauh lebih senior dan diandalkan oleh Van Gaal. Di tengah kondisi tersebut, Malaga datang untuk menawar Puyol. Van Gaal pun setuju untuk menjualnya ke Malaga. Namun,
Puyol yang saat itu berusia 19 tahun menolak untuk pergi. Ia pun kemudian dipanggil ke ruang kerja Louis van Gaal. Pelatih asal Belanda itu kesal dan bertanya, "Apa masalahmu? Apakah kamu tidak punya uang untuk memotong rambutmu?" Puyol hanya diam dan meninggalkan ruang tersebut tanpa sepatah kata pun. Dan ia juga tetap teguh untuk membiarkan rambutnya tumbuh lebat hingga sekarang. Kelak, permasalahan rambut jadi satu-satunya perselisihan di antara keduanya. Puyol jelas ingin membuktikan dirinya. Namun, satu alasan kuat yang membuat Puyol membangkang adalah karena ia baru saja melihat rekan setim dan teman dekatnya semasa di La Masia sukses naik ke tim utama. Sosok tersebut adalah Xavi Hernandez. Singkat cerita, Charles Puyol baru dipromosikan ke tim utama oleh Louis van Gaal setahun kemudian, atau tepatnya pada musim 1999. Pada awalnya, Puyol hanya menjadi pemain pengganti untuk Michael Reiziger yang rentan cedera. Namun, lambat laun ia jadi pilihan utama. Karena kebutuhan tim dan versatilitas yang ia miliki, Puyol kemudian juga diminta untuk bermain di posisi bek tengah. Sejak saat itu, posisi Puyol tak lagi dirotasi. Pada musim panas 2003, Barcelona mengalami sebuah krisis finansial. Di tengah paceklik gelar, Barca memiliki utang yang nilainya pada saat itu mencapai 116 juta pounds. Untuk mengurangi beban tersebut, Barca mempertimbangkan untuk menjual salah satu asetnya. Dan nama Charles Puyol konon masuk dalam daftar tersebut. Raksasa Liga Inggris kala itu, Manchester United, disebut jadi klub yang sangat berupaya untuk memboyong Puyol ke Old Trafford. Sir Alex Ferguson tak keberatan dengan klausul rilis Puyol yang mencapai 14 juta pounds. Namun, sekali lagi, Puyol menolak pindah. United adalah salah satu klub terbaik di dunia, dan pesepak bola manapun akan senang bermain di sana. Jika itu demi kebaikan klub, saya akan membantu. Tapi saya bahagia di sini, dan Barcelona adalah rumah bagi saya. Kesetiaan Puyol terbayarkan. Tak lama setelah itu, kontraknya di Barcelona justru diperpanjang dengan kesepakatan fantastis yang sempat membuatnya tercatat sebagai pemain bergaji termahal di Barcelona. Sejak saat itulah, Charles Puyol menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah manis FC Barcelona. Meski punya impian lain, seperti berseragam AC Milan misalnya, tetapi Puyol tetap memilih setia kepada klub masa kecil yang telah mengubah hidupnya. Saya bisa saja bergabung dengan Milan. Saya ingin bermain bersama Paolo Maldini. Dia adalah idola saya. Saya akan senang menutup karir saya di Italia. Saya mendapat tawaran dari klub-klub Inggris dan Italia. Tetapi ketika klub Anda juga merupakan rumah Anda tidak ingin mengenakan seragam lain. Kita semua tahu akhirnya, Charles Puyol jadi salah satu nama yang tak bisa dipisahkan dari sejarah manis Barcelona. Akan tetapi, dari pembahasan tadi, setidaknya kita bisa memahami bahwa Puyol adalah sosok yang cukup diremehkan pada awal karirnya. Didorong kedua orang tuanya untuk berhenti bermain bola dan 2 kali nyaris dijual oleh Barcelona adalah buktinya. Selain itu, Puyol juga dapat dikategorikan sebagai pemain yang terlambat mekar alias late bloomer. Sahabat dekatnya sewaktu di La Masia, Xavi Hernandez, sedikit lebih muda dari Puyol. Tetapi Xavi lebih dulu promosi ke tim utama. Lebih dulu merasakan gelar juara dan lebih dulu menjadi starter. Xavi sudah merasakan debut di tim inti pada usia 18 tahun, sedangkan Puyol baru merasakan pengalaman serupa di usia 21 tahun. Sejak berada di La Masia, Puyol juga harus lebih dulu merasakan berpindah-pindah posisi. Dari gelandang bertahan ke bek kanan, sebelum akhirnya pakem di posisi bek tengah. Puyol juga butuh waktu untuk promosi ke tim utama dan mengunci posisi pemain inti Blaugrana. Akan tetapi, waktu adalah penyembuh terbaik. Puyol memanfaatkan waktunya untuk berkembang, mematangkan skill, teknik dan juga IQ sepak bolanya. Dan yang paling penting, ia berlatih sangat keras. Puyol sering melanjutkan latihannya sendirian setelah sesi latihan tim berakhir.
Bahkan ia juga kerap berlatih di hari libur. Saya tidak memiliki teknik Romario, kecepatan Marc Overmars, atau kekuatan Patrick Kluivert. Tetapi saya bekerja lebih keras daripada yang lain. Saya seperti seorang siswa yang tidak terlalu pintar, namun selalu belajar untuk ujian dan pada akhirnya berhasil dengan baik. Selain satu penampilan terbaik Charles Puyol bersama Barcelona terjadi pada 21 Oktober 2000, itu merupakan ujian berat pertamanya di Barcelona. Sebuah laga besar bertajuk El Clasico bersejarah yang diwarnai lemparan kepala babi yang ikonik. Sebelum pertandingan besar tersebut, Puyol sudah dipastikan bakal tampil sebagai starter. Dan beberapa hari sebelumnya, ia mendapat sebuah SMS dari nomor tidak dikenal yang berbunyi, "Berpikirlah seperti orang Portugis." Usut punya usut, pesan tersebut ternyata dikirim oleh senior sekaligus sang kapten Pep Guardiola. Guardiola yang dipastikan absen di laga tersebut tak sembarangan mengirim pesan. Sebab Puyol yang berada di sisi kanan akan langsung berhadapan dengan mantan pemain Barca yang dicap pengkhianat, yakni Luis Figo. Laga tersebut penuh dengan tekanan dan memiliki atmosfer yang mencekam. Namun tak disangka, Puyol yang masih terbilang muda dan belum terlalu lama bermain di tim inti justru tampil sangat tenang dan sukses meredam pemenang Ballon d'Or tahun 2000 tersebut. Ia tampil apik dalam menjaga pertahanan Barcelona dan menjaga kemenangan 2-0. Penampilan apik lainnya terjadi pada 23 Oktober 2002, tepatnya pada laga fase grup Liga Champions Eropa kontra Lokomotiv Moskow. Pada sebuah momen, Puyol jadi satu-satunya pemain yang berdiri di depan gawang Barcelona yang kosong. Dengan heroiknya, Puyol melemparkan dirinya, menahan laju bola sepakan James Obiora dengan dadanya dan sukses menjaga kemurnian gawang Barcelona hingga akhir laga. Dua pertandingan tersebut jadi titik awal Charles Puyol mendapat hati para culés. Sementara itu, bersama timnas Spanyol, salah satu penampilan terbaik Charles Puyol terjadi di Piala Dunia 2010. Tampil di seluruh pertandingan, Puyol sukses menjaga gawang Spanyol tetap clean sheet dalam 5 pertandingan dan hanya kebobolan 2 gol di sepanjang turnamen. Namun, momen paling ikonik adalah saat ia jadi satu-satunya pencetak gol di laga semifinal. Menyambut umpan sepak pojok Xavi, sundulan keras Puyol sukses menjebol gawang timnas Jerman dan mengantar Spanyol ke partai final untuk mengangkat trofi Piala Dunia 2010. Charles Puyol adalah tipikal pemain yang rela berkorban untuk kepentingan timnya. Cedera kecil tak akan menghentikannya. Puyol punya dedikasi dan determinasi yang tinggi. Ia selalu berusaha untuk kembali secepat mungkin ke tim usai sembuh dari cedera. Memiliki tinggi badan 178 cm, Puyol di masa mudanya dikenal sangat energik dan rajin berlari untuk membantu serangan tim. Namun, seiring dengan bertambahnya usia, kelebihan tersebut lama-lama memudar. Itulah mengapa menjelang akhir karirnya, Puyol lebih banyak beroperasi di area pertahanannya sendiri. Soal kecepatan, Puyol memang bukan yang terbaik. Namun ia adalah seorang bek yang memiliki keuletan, ketenangan, dan fokus yang tinggi. Setelah itu, Puyol juga merupakan seorang bek yang agresif. Ia kerap mengandalkan tackle dan kekuatannya untuk menghentikan lawannya. Kekuatan adalah satu keunggulan Charles Puyol yang tak dimiliki pemain lainnya. Kepala dokter Barcelona, Richard Pruna, pernah berkata, "Di tim Barcelona dia adalah orang yang paling kuat, yang memiliki reaksi tercepat, dan yang memiliki kekuatan paling eksplosif. Dia adalah seorang atlet yang luar biasa." Dalam sebuah tes kekuatan lompatan, rata-rata pemain Barcelona menghasilkan kekuatan sebesar 77,5%. Namun, Puyol berbeda. Ia berhasil mendapat nilai 87%. Disitulah mengapa Puyol hampir tak pernah kalah soal adu kekuatan dan punya daya lompat yang luar biasa. Puyol memang tak seperti Xavi, Iniesta, atau Messi yang sejak lahir bisa dibilang telah diberkahi dengan bakat sepak bola yang luar biasa.
Lahir dari keluarga menengah, Puyol bertransformasi menjadi salah satu bek terbaik sepanjang masa lewat kerja keras dan kedisiplinan yang amat sangat luar biasa. Seorang petarung sejati yang terkenal sulit dilewati, memiliki pertahanan yang kuat serta agresif. Puyol oleh para rekan dan fansnya dijuluki El Tiburon yang berarti hiu. Di sepanjang 15 tahun karirnya bersama Barcelona, Puyol memainkan 392 pertandingan La Liga, di mana 162 diantaranya berakhir clean sheet. Dan ketika Puyol berada di tim, Barcelona memiliki tingkat kemenangan sebesar 65%. Angka tersebut turun menjadi 58% saat Puyol absen. Sebuah angka yang cukup signifikan untuk menggambarkan betapa berpengaruhnya Puyol terhadap Barcelona. Charles Puyol akhirnya resmi pensiun pada 15 Mei 2014. Puyol pensiun saat berusia 36 tahun. Ia sebenarnya masih punya sisa kontrak selama 2 tahun, tetapi Puyol memilih untuk mengakhirinya lebih cepat. Sangat disayangkan, sebab penyebab utama yang jadi alasan Puyol memutuskan gantung sepatu adalah karena masalah kebugaran yang menggerus fisiknya. Mengutip dari Transmart, Puyol di sepanjang karirnya telah merasakan 11 kali cedera yang membuatnya absen selama 111 pertandingan, baik bersama Barcelona maupun timnas Spanyol. Cedera yang paling sering Puyol alami adalah cedera lutut. Cedera itulah yang membuatnya absen di Piala Eropa 2012 dan akhirnya membuat dirinya gantung sepatu. Satu yang disesali Puyol adalah ia tak sabaran untuk segera kembali pulih merumput bersama Barcelona. Puyol pernah berkata, "Karena tergesa-gesa dan berpikir untuk kembali ke lapangan sesegera mungkin, karir saya berakhir lebih awal." Sosok bek tangguh seperti Charles Puyol adalah sosok yang dirindukan oleh sepak bola modern seperti sekarang. Seorang petarung sejati di lini belakang yang tak kenal takut. Seorang pekerja keras yang tak silau dengan uang, dan seorang profesional yang setia. Bagi Barcelona, Charles Puyol tak hanya dirindukan kehadirannya karena sosoknya yang kuat dan tangguh. La Masia memang masih terus memproduksi bek-bek hebat. Namun, harus diakui kalau tidak ada lagi bek seperti Charles Puyol. Sebab, Puyol tak hanya seorang pekerja keras yang rela berkorban untuk tim, tetapi juga merupakan sosok kapten paling sempurna bagi Barcelona. Satu lagi keunggulan Charles Puyol yang menjadikannya salah satu yang terbaik di dunia adalah jiwa kepemimpinannya. Puyol resmi menyandang ban kapten Barcelona sejak akhir musim 2003-2004, menggantikan Luis Enrique yang pensiun. Puyol terpilih sebagai kapten baru usai dipilih langsung oleh para rekan setimnya. Puyol adalah saksi hidup yang merasakan era transisi Barcelona. Selama 5 tahun pertamanya di Camp Nou, Puyol tak sekalipun merasakan gelar juara. Semua itu berubah ketika Frank Rijkaard datang dan makin menjadi-jadi ketika Pep Guardiola jadi pelatihnya. Di era kebangkitan dan keemasan tersebut, Puyol adalah leadernya. Banyak orang berfokus pada pencapaian prestasinya. Selama dipimpin Puyol, Barca sukses meraih 18 titel juara, termasuk 6 gelar La Liga, 3 Liga Champions, serta predikat sextuple di musim 2009. Namun bukan hanya itu yang membuat Puyol spesial. Sosoknya layak dirindukan Barca karena jiwa kepemimpinannya yang membawa Barca menjadi tim yang terhormat. Charles Puyol adalah sosok kapten yang disegani, dihormati, dan sekaligus ditakuti. Di era kepemimpinannya, Barca banyak dihuni pemain bintang, dan Puyol sukses meredam ego para pemain bintang tersebut. Puyol juga tak jarang menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara pemain dan tentu saja dapat menguasai ruang ganti pemain. Ia adalah seorang pemimpin di dalam dan di luar lapangan. Satu yang paling diingat, tentu saja ketika Puyol kerap menyuruh rekan setimnya untuk tidak berselebrasi berlebihan. Satu momen lain yang paling diingat adalah ketika ia menyerahkan ban kapten ke Eric Abidal. Momen tersebut terjadi usai final Liga Champions 2011. Puyol paham betapa berat perjuangan Abidal untuk pulih dari kanker dan membiarkan Abidal menjadi pemain pertama yang mengangkat piala tersebut.
Seperti kata Gerard Pique di surat perpisahannya untuk Charles Puyol, Barcelona tak akan pernah menemukan sosok lain yang dapat menggantikan Puyol. Saya tahu bahwa saya akan merindukan pembicaraan kita di ruang ganti. Nasihat-nasihatmu dan terutama kamu yang memberikan kami semangat di atas lapangan. Anda adalah sosok yang unik, hanya satu di dunia ini. Saya merasa lucu ketika mereka berbicara tentang perekrutan Puyol yang baru. Mereka dapat mencari sebanyak yang mereka inginkan, tapi mereka tidak akan pernah menemukannya.